Shalom, shalom, sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sahabat Bapak Ibu kita segera mulaikan doa kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Amin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, kau buka mataku. Amin, amin, amin. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuan, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu, oh indah kerajaanmu. Di ujung jalanku, di ujung jalanku, nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Amin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Amin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mata, kau buka mataku. Amin, amin Tuhan. Hati dan pengertianku, haleluya. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Amin. Kaulah tujuan, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu, oh indah kerajaanmu. Di ujung jalanku, di ujung jalanku, nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mata, kau buka mataku. Amin.
hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Haleluya, Kaulah tujuanku. Praise God. Indah kerajaanmu, haleluya. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Haleluya. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Ampuni kemelesetan kami, ketidaktepatan kami Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menemui Engkau saat ini Bapa. Saat ini. Haleluya. Perlu kami menyadari bahwa hari-hari hidup kami datang dan berlalu bagaikan sederet awan di langit yang kemudian ditiup angin. Tiba-tiba bisa lenyap kapan saja. Hidup kami bagaikan uap yang ada kemudian lenyap begitu saja. Hati kami bertanya dan Kau beri jawabnya. Kenapa kami ada di kembara dunia, di kembara kesementaraan hidup ini? Kau buka mata kami, Kau buka pengertian kami, hati kami, bahwa hidup ini hanya mengabdi kepadamu ya Bapa di surga, Elohim Yahweh Adonai kami. Bagimu disingkat hari kami, singkat hari kami. Kau tujuan kami, indah kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan doa kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan saat ini. Menyenangkan-Mu, Engkau menikmati apa yang kami lakukan saat ini. Dan bukan hanya itu saja, kami terus membawa diri kami, memperkarakan hidup kami, agar kami dapat berkenan dalam pandangan-Mu. Untuk itu kami datang mencari Engkau. Ubah kami ya Bapa. Oleh korban anak domba Allah, Engkau yang mulia dan agung Tuhan Yesus, kematian-Mu telah membelah tabir bait Allah. Umat-umat-Mu yang kudus bisa menghadap Engkau, Allah yang Maha Kudus. Tidak perlu diwakili imam karena keterwakilan itu sudah dibayar lunas melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan Yesus menjadi imam besar yang agung. Kami tidak mau melewatkan kesempatan untuk kami mengalami perjumpaan, berdialog dengan Engkau, Allah Bapa semesta alam. Engkau tujuan kami, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalan kami melihat Engkau. Ya Bapa, terima kasih. Engkau memberi jalan, yaitu Putra Tunggal-Mu yang mulia dan agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Hidup kami ini hanya mengabdi bagimu di singkat hari kami. Haleluya. Mari sahabat Bapak Ibu kita belajar, kita berdialog dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu di hadirat-Mu, amin, menghayati kekudusan-Mu, amin. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, amin. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Selalu di hadirat-Mu, amin, amin. Menghayati kekudusan-Mu, Bapa. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, amin. Menjaga perasaan Bapa, amin. Pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan kami. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Kami mengasihi, ku mengasihimu, amin. Ku menghormatimu, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku, amin. Kau yang ku rindukan, amin. Kau yang ku nantikan, yes Lord. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, oh my Lord. Menghayati kekudusan-Mu, Kau kudus, kudus Tuhan. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan-Mu, Bapa, menjaga perasaan Bapa, amin. Pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihi, ku mengasihimu, amin. Ku menghormatimu, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku,
berharga di hidupku. Amin. Kau yang ku rindukan. Amin. Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku menghormati, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang kami nantikan, yang ku nantikan. Yes. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan selalu mau berjuang dalam hadirat-Mu. Kami menghayati kekudusan-Mu. Engkau Allah yang kudus. Kami harus hidup dalam kegentaran dan hidup tidak bercela, agar kami layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan-Mu Bapa, itu pelayanan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar di mimbar, worship leader, singer, termasuk hamba-Mu yang hamba-Mu lakukan saat ini. Kalau perasaan-Mu tidak disenangkan, ini belumlah pelayanan yang sesungguhnya. Untuk itu, aku terus bawa hidupku agar kiranya pelayanan ini menyenangkan perasaan-Mu Bapa. Pelayanan ini menyenangkan perasaan-Mu Tuhan. Bukan hanya aku sendiri yang menikmatinya, tetapi terlebih utama melalui pujian penyembahan ini, Engkau menikmatinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap langkah dalam hidupku kiranya sesuai pikiran perasaan-Mu. Kami mengasihi-Mu, kami menghormati-Mu. Tidak cukup dengan kata-kata ataupun sekedar keyakinan, lebih daripada itu. Tindakan harus disertai dengan tindakan yang dimulai dari pikiran perasaan yang selaras dengan pikiran perasaan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah jalan role model manusia Allah. Engkau satu-satunya Allah Bapa di surga, harta yang kami miliki berharga di hidup kami Tuhan. Kau yang ku rindukan, Kau yang kami nantikan. Haleluya. Haleluya. Mari sahabat Bapak Ibu, kita belajar memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar, bukan hanya dari
perkataan yang keluar dari mulut bibir kami, tetapi tindakan kami menyatakan kami merindukan, kami menantikan Engkau. Engkau satu-satunya harta milik kami, berharga, melebihi apapun yang kami miliki, pencapaian kami hingga saat ini. Haleluya. Engkau yang kami rindukan, selalu dalam hadirat-Mu. Tidak ada batasan-batasan dunia sekuler, rohani, semua rohani. Selalu di hadirat-Mu, apapun yang kami kerjakan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mau gentar hidup, tidak bercela, agar kami layak tinggal di dalam-Mu. Kaulah yang maha besar, Kaulah yang maha mulia. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu. Amin, amin, amin. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Oh Bapa, aku sungguh merindukan, oh, menjadi anak kesukaan. Oh, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, oh, Kau selidiki setiap kalbu. Oh, 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 pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan. Bapa, aku sungguh merindukan, oh, menjadi anak kesukaan. Oh, oh, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Amin. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Kau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itu kehormatan, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Haleluya,
Bapa, dari ketinggian tahtamu Kau menyelidiki setiap kalbu. Tidak ada yang di antara kami yang terlewatkan. Kau selidiki setiap kalbu. Semua insan di bumi Engkau yang menguji ya Bapa di sorga. Dan aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan. Seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu Bapa. Dan kiranya Kau temukan di mata-Mu kami berkenan Tuhan. Aku berkenan Bapa. Oh Yesus, dan itu kehormatan yang terindah dalam hidup kami di kesementaraan ini. Kau dapati kami berkenan di antara manusia. Haleluya Yesus Tuhan. Kau temukan kami Tuhan. Berkenan di dalam pandangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan, aku menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Aku menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apapun pergumulan permasalahan hidup kami semua, aku taruh ke dalam tangan-Mu Bapa Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itu kehormatan, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Kau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, nikah rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami butuh bekal firman. Selamatkan mimbar ini, pelayanan ini. Berbicaralah, tolong Bapa, berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Kami rindu mendengar pesan-Mu bagi kami Tuhan. Berbicaralah, berbicaralah Tuhan. Kami semua yang mengikuti online Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berbicara, Kau berbicara, Kau berbicara ya Tuhan. Oh ya Elohim ya. Amin, amin. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, berbicaralah kepada kami saat ini. Menjadi bekal bagi kami. Menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu menyadari sahabat Bapak Ibu bahwa seperti halnya pujian di awal katakan, hidup kita ini sahabat Bapak Ibu bagaikan deret awan ya. Kita lihat awan yang ada tiba-tiba sudah tidak ada karena sudah ditiup angin. Kita perlu menyadari, melihat hidup kita juga bagaikan uap air sahabat Bapak Ibu. Ya. Kalau kita masak air, mendidih air, uapnya kelihatan habis itu lenyap. Artinya apa sahabat Bapak Ibu? Artinya hidup kita ini sahabat Bapak Ibu kapan saja bisa lenyap. Ya.
dalam eskatologi ya, ada beberapa golongan, ada pre, ya, ada milenial dan ada post. Ya. Sahabat Bapak Ibu, apapun itu ya, saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bisa kapan saja menjumpai pribadi lepas pribadi kita. Ya. Tetapi ingat sahabat Bapak Ibu, bukanlah menjadi satu jaminan. Ya, di saat kita bahasanya, kalau saya boleh ambil ya, rajin ke gereja, ya rajin ibadah, persekutuan, termasuk doa. Ya. Kemudian itu menjadi jaminan untuk kita dapat masuk surga. Belum sahabat Bapak Ibu, belum. Hidup kita yang menjadi semakin seperti Yesus, itu jaminan. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, Tuhan kasih kesempatan kita 70, 80 tahun untuk kita berjuang mengenakan hidup Yesus dalam diri kita. Kenapa sih hidup Yesus bukan hidup Henok? Karena Yesus satu-satunya role model manusia Allah. Yang dari sejak dia ya ada di kesementaraan ini sampai dengan dia mati di kayu salib, dia taat setia. Nah, kita juga harus dapat mengenakan pikiran dan perasaannya di mana Yesus merupakan tadi saya katakan role model manusia Allah yang taat. Kan kejatuhan Adam, kejatuhan manusia pertama tidak taat. Hidup dirinya sendiri dalam godaan-godaan iblis ya. Nah, kita saat ini ya hidup kita apakah benar-benar sudah taat? Karena ketaatan yang membawa kita masuk ke langit baru, bumi baru. Ini berbicara pikiran perasaan Kristus. Di mana kita harus dapat mengenakan pikiran perasaan Kristus. Ingat, hidup kita ini singkat, sahabat Bapak Ibu. Hidup kita ini singkat dan sejatinya kita harus sadar bahwa di singkatnya hidup kita ini ada tujuan. Tujuannya yaitu mengabdi. Tujuannya yaitu Elohim Yahweh Adonai. Jalannya yaitu putra tunggalnya yang mulia dan agung Tuhan Yesus. Kita kenakan hidupnya. Dia adalah jalan, bukan tujuan. Tujuannya yaitu Bapa Yahweh di sorga. Kita hidupi Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Hidupi pemerintahan Allah dalam diri kita ya sahabat Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah, hidupi ya, dalam ketertundukan, dalam ketaatan. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang taat, setia sampai mati di kayu salib. Amin, sahabat Bapak Ibu. Pesan Tuhan jelas. Mari kita menyadari singkatnya waktu hidup ini. Dan oleh karena itu, sahabat Bapak Ibu, ya, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Hidup kita ini hanya untuk mengabdi. Untuk itu, sahabat Bapak Ibu, ya, dalam Matius 26 ya, ayat yang ke-43 dikatakan begini. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Kalau kita baca ayat sebelumnya ya dalam Matius 26, Yesus kan berdoa di Taman Getsemani. Dia mengajak murid-muridnya dan 3 orang mengajak lebih dekat lagi ya. Dan 3 orang ini ya dikatakan ya, berjaga-jagalah. Ya, hatiku sangat sedih, tinggallah di sini, berjaga-jagalah ya. Jadi Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ya. Yesus berdoa, setelah dia berdoa ya dalam dalam ketaatannya, sahabat Bapak Ibu. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dalam ketaatannya, dia tahu dia mau menjadi korban sembelihan. Ya. Anak domba yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penebus kita. Dia tahu. Ya. Sakitnya itu bukan secara jasmani, sahabat Bapak Ibu. Tapi sakitnya itu ada beberapa saat dia akan terpisah dari hadirat Allah. Itu sakitnya. Dia bergumul. Dia bergumul setelah pertama kali datang, murid-muridnya ternyata tidur dan Yesus menegur Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Setelah itu dia balik lagi, dia berdoa dalam ayat yang ke-42 Matius 26, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Ini pergumulan-pergumulan dari Tuhan Yesus. Ya. Dia menggumuli hidupnya. Setelah itu dia kembali mendapati murid-muridnya sedang tidur. Dia butuh teman.
Tetapi didapati murid-muridnya ternyata sedang tidur. Akhirnya Yesus membiarkan mereka di situ, lalu Yesus kembali lagi pergi berdoa. Yang ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ini berarti apa sahabat Bapak Ibu? Saat kita datang ke Tuhan, jangan kita bolak-balik hanya sekedar meminta berkat mujizat secara lahiriah. Lebih daripada itu, kita datang ke Tuhan berkali-kali, kita datang ke Tuhan. Tuhan, aku mau mengenakan pikiran, perasaanmu. Tuhan, aku mau mengenakan hidupmu, Tuhan. Kita datang berulang-ulang kali. Aku memang maunya ini, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Aku sadari aku salah, Tuhan. Biarlah selanjutnya kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Hidup ini singkat, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu mari kita mau belajar mengenakan pikiran perasaan Kristus. Di mana Yesus, pikiran perasaannya senantiasa selaras dengan apa yang Bapak inginkan. Itu sahabat Bapak Ibu. Itu sahabat Bapak Ibu. Jangan seperti murid-murid yang acuh tak acuh tidak mau tahu. Yang mereka pikir asli ada Yesus. Yang penting ada Yesus. Guru mereka. Nah, berapa banyak di antara kita memposisikan diri sebagai murid, seperti murid-murid yang seperti itu, acuh tak acuh, akhirnya tidak mau berjaga-jaga. Tidak mau berjuang hidup suci, hidup kudus. Ya. Tidak mau berjuang memiliki hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Pesan Tuhan jelas. Kita sadari hidup kita ini singkat. Untuk itu, kita harus menghampiri Tuhan berulang-ulang kali. Terus selama hidup kita untuk kita berjuang. Mengenakan pikiran perasaannya. Dan jangan kita tertidur, jangan kita mengantuk dalam kita mengikut Tuhan. Secara figuratifnya jangan kita suam-suam kuku sahabat Bapak Ibu. Kita harus kuat. Amin. Kita harus kuat. Kita harus kuat. Jangan sampai tertidur. Jangan sampai tertidur. Apalagi tertidur dengan keindahan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup. Waduh, jangan. Belajar dari yang mulia dan agung Tuhan Yesus. Kehendakmu yang jadi. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, sahabat Bapak Ibu. Dan bahkan ketiga kali dia berdoa, mengucapkan doa yang itu. Dia berdialog dengan Allah dan dialognya yang dia sampaikan itu juga. Ya Bapak, dia berdialog seperti itu. Ya. Dan sahabat Bapak Ibu, mari kita terus berjuang sahabat Bapak Ibu. Amin. Kita terus berjuang. Kita serius dengan Tuhan. Kita berjuang. Tidak ada kata lain yang saya mau terus-menerus mengulang-ulang sahabat Bapak Ibu. Berjuang. Berjuanglah melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Karena pintu yang lebar dan yang tidak sesak banyak orang yang melaluinya. Ya. Tetapi pintu yang sempit dan sesak sedikit artinya apa? Banyak orang mau mengikut Tuhan itu hanya enak-enak saja. Maaf sahabat Bapak Ibu. Maaf sahabat Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak berkenan dengan hal demikian. Melainkan Tuhan merindukan sahabat Bapak Ibu. Di saat kita mengikut Tuhan, kita berjuang melepaskan kedagingan yang mematikan keakuan kita. Agar kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Agar Tuhan mendapati kita tidak sedang tertidur. Agar Tuhan mendapati kita senantiasa berjaga-jaga. Agar Tuhan mendapati kita senantiasa berjaga-jaga sahabat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, demikian pesan Tuhan bagi kita. Kiranya kita tetap kuat senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari yang mulia dan agung Tuhan Yesus dalam persekutuan ini bersama dengan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita sepanjang kami mengikut Engkau Tuhan. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sahabat Bapak Ibu, khusus hari ini doa pagi di YouTube. FB dan TikTok belum ada secara live. Besok pagi kita berjumpa bersama jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. FB, YouTube, TikTok. Kita live kembali. Semuanya sahabat Bapak Ibu dalam perjuangan kita untuk mengenakan hidup Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Sampai jumpa besok hari. Haleluya.